Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak, kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten. Pembangunan ya di masa era Prabowo baru-baru ini. Bagaimana tidak, Amin Partai Gerindra mengajak masyarakat untuk tidak takut dan langsung melapor saja jika ada indikasi mencurigakan terkait kepala desa di setiap masing-masing daerah. Lantas, ada sebuah video menunjukkan jika jalan desa di rumahnya yang sebelumnya banyak berlubang kini sudah mulus karena menambal keseluruhan jalan. Ada yang ngerasa nggak? Ada yang ngerasa nggak bahwa pembangunan di desa-desa semakin aktif, kemajuan di desa-desa semakin progresif? Ada yang ngerasa hal itu nggak sih? Ya, ini tiba-tiba ya jalan desa semua diperbaiki ya. Ini karena ataupun semenjak Pak Prabowo jadi presiden ya. Pada kita Fenomena lihat baru tiba-tiba di desa-desa kok jalannya pada dibenerin. Ini kades pada takut ya. Kemarin-kemarin dana desanya pada kemana? Ini. Oke, ini dia yang lainnya. Clue dari Mas Kaisang ya, ternyata ada uang 8,9 miliar terkait korupsi Kurbang Samsel Bubble. Terkuat Nah, kan akun ini soal Fufu Fufu Fafa Fafa. siapa? Miliknya Roy Suryo. Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Dan apakah penegak hukum ini lagi. agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono? Abraham Samad. Samad bin Samad. Somad. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya guys. Ya, tentang ya tiba-tiba di desa kalian banyak pembangunan gitu ya kan. Ya, di seluruh Indonesia ini tiba-tiba aku lihat di video-video TikTok ya kan, tiba-tiba banyak pembangunan di desa-desa. Karena apa? Karena panik ya kan. Setelah Pak Prabowo memimpin ya kan, kepala desa ini bisa dibilang panik dan segera membangun desanya. Waduh, mantap. Dan ada juga video-video yang lainnya nanti ya soal Fufu Fafa ternyata milik Roy Suryo ya kan, dan ya soal yang demo 411 ya kan. Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Pokoknya seru guys. Dan langsung saja ini dia videonya. Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak, kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, surat kabupaten. Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada Menteri Desanya, Pak. Yang megang anggaran 71 triliun tadi. Menurut saya Pak Yandri, kami dukung bagaimana Bapak merumuskan pengawasan penggunaan dana desa. Ada banyak kepala desa masuk penjara, Pak. Karena ketidakmengertian dia tentang penggunaan keuangan negara. Nah, kalau begini ini gua demen ini, gua paling demen ya. Jadi untuk kedepannya jangan lagi kita lihat jalan-jalan yang rusak di desa, jembatan-jembatan yang tidak diperbaiki, gorong-gorong yang hancur ya. Mungkin sesegera ya dalam waktu sesingkat-singkatnya akan diperbaiki semuanya. Karena kata-kata terakhir ya, ada banyak kepala desa yang masuk penjara saat ini. Memang terjadi guys. Jangankan kepala desa, sekretaris desa baru saja masuk penjara yang dari Bengkalis ya. Nah, untuk mewakili rakyat tentu dana desa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, harus ada pengawasan nih guys. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di daerah-daerah perdesaan. Dan ini menarik nih, besok kasus apa lagi yang akan kita lihat, karena hampir setiap hari ada saja yang ditangkap ya. Dan semoga hal ini dapat merubah semuanya. Dan gua kepingin banget melihat jalan-jalan di desa itu semuanya mulus, semuanya rapi, semuanya bersih di masa yang akan datang. Ya, itu harapan kita semua. Hati-hati, Pak Prabowo selalu mengintai setiap saat. Sudah banyak korbannya loh. Bahkan setiap hari ada saja pejabat yang masuk bui. Nah, ini Prabowo bikin kades Sepertinya lagi ketakutan. musim pembangunan ya di masa era Prabowo baru-baru ini. Bagaimana tidak, Amin Partai Gerindra mengajak masyarakat untuk tidak takut dan langsung melapor saja jika ada indikasi mencurigakan terkait kepala desa di setiap masing-masing daerah. Lantas, ada sebuah video menunjukkan jika jalan desa di rumahnya yang sebelumnya banyak berlubang kini sudah mulus karena menambal keseluruhan jalan.
Tanya itu, ternyata banyak warganet merasa serupa dengan kejadian tersebut. Bagaimana tidak, ada netizen yang mengaku jika jalan di daerahnya terkenal jalan bergelombang, namun saat ini tiba-tiba saja banyak truk dan pekerja yang memperbaiki jalan tersebut. Ia pun terheran karena kenapa baru-baru ini saja diperbaiki dan dulunya kemana saja. Namun banyak juga warganet yang mengeluh karena hingga saat ini di desanya belum ada perbaikan sama sekali. Namun admin Partai Gerindra meminta masyarakat untuk bersabar untuk mendapatkan giliran di desanya. Ayo loh para kades ketir-ketir kan, langsung bongkar itu berangkas di rumah. Iya. Tarketir ya kepala desa sekarang. Ada yang ngerasa nggak? Ada yang ngerasa nggak bahwa pembangunan di desa-desa semakin aktif, kemajuan di desa-desa semakin progresif? Ada yang ngerasa hal itu nggak sih? Bahwa hingga sekarang beberapa hari Pak Prabowo sudah dilantik, kerja nyata sudah terlihat dari pusat hingga sampai ke desa. Semua bekerja untuk rakyat. Dan saya katakan saya bukan seorang buzzer guys, tapi saya mewakili aspirasi rakyat, perasaan rakyat selama ini. Yang mana hal inilah yang kami perlukan sebagai masyarakat, dari seorang pemimpin yang benar-benar amanah terhadap rakyatnya. Dan beberapa sudah dibuktikan secara nyata. Ada banyak penangkapan setiap hari. Belum lagi program makan siang gratis yang sudah tahap uji coba, dan lain-lain sebagainya guys. Kami sebagai rakyat tentu sangat bersyukur atas kepemimpinan Pak Prabowo Subianto saat ini, karena memang betul-betul baru beberapa hari sudah terasa hasilnya, dampaknya kepada masyarakat umum. Ya, benar. Dan saya doakan Pak agar selalu konsisten untuk melakukan kebaikan semuanya demi rakyat, demi kemajuan rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya. Kami salut Pak, kami salut dengan kerja Bapak. Dan kami rakyat Indonesia selalu bersandar di samping Bapak dan mengharap agar Bapak selalu konsisten untuk melakukan ini demi rakyat Indonesia. Semangat Pak, semangat. Iya, Oh, benar. jalanan desa tiba 2 di aspal, gimana desa kalian? Ya, ini tiba-tiba ya jalan desa semua diperbaiki ya. Ini karena satu pun semenjak Pak Prabowo jadi presiden ya. Kepala desa semua ketakutan, ketar-ketir. Nah, ini di desa loh tiba-tiba banyak proyek 10 hari terakhir. Iya, tapi sayang sekali di desa aku ini belum ada ya pembangunan seperti ini. Kita lihat aja nanti ya kan. Di desa aku khususnya ya kan belum sampai desa aku. Tapi kita lihat. Fenomena baru tiba-tiba di desa-desa kok jalannya pada dibenerin. Ini kadesnya pada takut ya. Kemarin-kemarin dana desanya pada kemana? Ini videonya. Iya. Gokil gak? 10 hari aja ini kades-kadesnya udah pada ketar-ketir. Dan gua ternyata baru tahu bahwa setiap desa itu setiap tahunnya dapat tunjangan dari pemerintah untuk perbaikan jalan, pembangunan dan sebagainya. Dan jadi pertanyaan, ini banyak banget laporan di DM gue, banyak kades yang bermain. Dan di desa kalian itu harus kalian tahu. Memang banyak lah. Ternyata gue pikir korupsi itu bisa gede-gede cuma di atas doang. Ternyata kades-kades yang kemarin barusan keciduk, wih mainnya gede bro, sampai eman, sumpah. Sumpah nggak kebayang kalau memang ternyata masyarakat Indonesia pada berani kompak nanyain ke desanya masing-masing, mana dana desanya, mana dana desanya. Iya, Karena sumpah seharusnya. ya di DM gue banyak banget laporan kades gue bang 50 juta, kades gue bang sekian ratus juta. Sumpah laporan banyak banget. Kebayang ya masyarakat Indonesia pada nuntut ke kadesnya mana uang dana desanya. Sumpah kacau, itu pasti bakal banyak banget bre. Dan tolong stitch video ini kalau desa kalian tiba-tiba ada perbaikan jalan, ada pembangunan yang selama ini kadesnya itu nggak pernah gerak. Oke, dan boleh komen deh, spill daerah kalian yang rusak daerah mana aja. Siapa tahu dibaca sama Mimin, dan tiba-tiba dapat laporan desa kalian juga dibenerin. Iya. Wah, ini tiba-tiba bagus aja ya kan. Tapi sayang sekali ya, desa aku masih belum lagi ya kan guys. Belum ada pembangunan yang seperti ini. Oke, ini dia yang lainnya. Clue dari Mas Kaisang ya, ternyata ada uang 8,9 miliar terkait korupsi Kurbang Samsel Bubble cabang Manggar. Pantesan aja. Belasan pegawai Kementerian Kominfo atau yang sekarang disebut Komdigi seharusnya ngejaga kan, malah ikut-ikutan terlibat dalam jaringan. Judul, kabarnya update teman-teman sampai hari ini per tanggal 5 November udah ada 16 tersangka. Dari 16 tersangka ini, 12 orangnya adalah pegawai Komdigi. Ini miris sih. Tapi pertanyaan nih buat kita semua, gimana bisa jaringan sebesar ini berjalan? Kita semua nutut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buat gulung habis jaringan ini tanpa kecuali. Harus diusut sampai tuntas siapa aja backingannya dan pastinya mereka yang terlibat kena hukum tanpa pandang bulu.
Kabarnya kemarin polisi udah ngegeledah kantor Komdiji di Jakarta Pusat, nyita komputer, laptop, dan dokumen-dokumen penting, teman-teman. Ini bukti kalau skandal ini mungkin aja lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan bukan cuma itu aja, Pak. Masyarakat juga sekarang nuntut agar mantan Menteri Kominfo Budi Ari diperiksa. Ya. Kita perlu kejelasan apa Periksa tindakan aja diambil semuanya selama ini buat mencegah pegawai terlibat dalam jaringan judul. Kita nggak bisa cuma diem aja, teman-teman. Jadi, kita juga tunggu gebrakan Kapolri dan pemeriksaan yang adil dan merata buat semua pihak terkait. Gak ada lagi tuh yang bisa lari dari hukum. Setuju nggak sih kalian? Setuju, Kasus ini setuju. juga harus tuntas, teman-teman. Biar nggak ada lagi yang merusak kepercayaan kita. Terkuak Nah, kan akun ini Fufu soal Fafa itu Fufu ternyata Fafa. milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Aduh. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan Ya, karena benar ya, guys. dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran ini dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Iya. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung Benar ya, guys? 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Oh, dua Pinter Roy sih Suryo. permainannya di sosmed. Tapi kan tetap ya, mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Iya. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut. Serem. Serem. Dalam 100 hari Prabowo tidak menganggap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Kami tidak mau uang rakyat terus dirampok. Kegagalan investasi dan lain-lainnya di rejim Jokowi itu sangat masif. Ini parah lah orang-orang ini kok bawa bendera Singapura ya kan. Uang rakyat lainnya marak di rejim Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak Model-model agar kayak gini bikin Prabowo Indonesia tak Subianto maju, guys. segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam. Coba aja perlawanan kalau rakyat berani. Indonesia. Niku Silalahi. Mengingatkan aparat penegak hukum ini lagi. agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Abraham Samad. 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 Ini Abraham Samad terus ngejar-ngejar kesalahan Jokowi. Orang ini kalau nggak salah dulu pernah kasus hukum dah, bahkan sampai diberhentikan di KPK dia ini. Kalau nggak salah tahu dia dulu jadi apa dari KPK tuh. Orang ini nih mukanya nih, emang muka maling ini orang. Muka-muka korup itu kelihatan. Kalau gua ini ya muka alim. Kalau gua sendiri ya. Tapi ini si Abraham Samad ini mukanya muka maling ini. Makanya dulu diberhentikan dia di KPK itu. Biasanya sih paling ya dia itu korup masalah kasus paling. Menutupi kasus seseorang, kemudian dia ada kepentingan secara pribadi, yang akhirnya dia dapat keuntungan secara pribadi. Biasanya begitu. Nggak jauh ini orang-orang begini nih.
Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot dah. Lu teriak-teriak so hebat, so keras lu rupanya. Nggak usah so keras, so hebat lu Abraham Samad. Semua rakyat Indonesia tahu siapa lu. Lu itu tukang maling duit negara itu. Lu berlindung di balik KPK pada saat itu. Lu pekerja KPK pada saat itu, tapi lu nya nggak waras lu. Makanya lu sempat diberhentikan dan lu sempat bersentuhan dengan hukum. Kalau nggak salah ketua KPK ya dia dulu. Orang bener itu nggak mungkin bersentuhan dengan hukum, sangat tidak mungkin. Walaupun bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Nah, kalau berkaitan dengan lo, gue yakin memang lo bermain pada saat lo kerja di KPK dulu. Ya paling jual beli kasus. Jual beli kasus. Abraham Samad, lo sekarang gue peringati aja ya, buat lo nih Abraham Samad. Lo nggak usah sok keras deh. Sok keras, sok hebat, teriak-teriak lo, nganu-nganuin Jokowi, nggak usah. Nggak usah, ngapain ya? Denger nggak lo Abraham Samad, mudah-mudahan video gua kedengeran sama lo. Lu nggak usah sok hebat, sok keras, sok apa lo. So bener ya kan? Muak gua ngeliat muka lo. Lu ngaca diri aja. Lu ngaca diri, lu banyak ibadah. Ya, lu banyak ibadah. Nggak mungkin dulu lu punya kasus berat lo, makanya lu sampai diberhentikan. Nggak mungkin kalau lu nggak punya masalah. Iya. Masalah lu ya itu tadi, paling lu jual beli masalah kasus lo, nutup-nutupin kasus orang. Paling nggak jauh kayak begitu. Gua peringatin ya, gua nih rakyat Indonesia nih. Ya, gua mendukung pemerintahan gua. Kenapa gua harus mendukung pemerintahan? Ya artinya kalau rakyat melawan sama pemerintah, tentunya bagaimana jadinya nanti negara? Iya. Bagaimana mau maju ini negara kalau rakyatnya malah brengsek kan begitu? Nah ini gue termasuk rakyat Indonesia yang patuh dan taat dan baik mendukung sistem pemerintahan. Adapun jikalau misalkan ada pemerintahan yang nggak benar, ya tentunya kita sampaikan dengan cara yang tepat, yang baik, mekanismenya harus benar. Iya. Bukan malah teriak-teriak kayak lo. Ada jalur-jalurnya ya. Gue peringatin aja nih Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot. Mudah-mudahan video ini lu ngeliat nih, lu nggak usah so hebat, so keras, lu nggak usah lo Abraham Samad. Ntar lama-lama ditelanjangin juga lu kasus lu. Brengsek lu sekarang udah jadi kaum sengkuni lu. Gerombolan lu gabung sama gerombolan imigran Yaman lu ya. Iya. Lu jangan merasa so hebat deh, jangan merasa so keras lu. Lama-lama dikarungin lu ntar lu. Brengsek lu. Waduh parah lah ya kan. Aduh Abraham Samad. Kalau nggak salah dia dulu ketua KPK kalau nggak salah ya kan guys. Dan ya soal tentang desa ya kan guys. Ya semenjak Pak Prabowo menjadi presiden ya, semua kepala desa ataupun ya kepala desa membangun desanya ya kan karena panik, karena ketakutan sama Pak Prabowo. Tapi sayang sekali di desa aku masih belum nih guys ya. Semoga saja lah setelah Pak Prabowo ataupun melihat berita-berita yang viral ya, kepala desa aku juga sadar ya kan, jadi membangun jalan-jalan ya kan. Ya semoga saja lah, kita juga mau lah mempunyai desa yang jalannya bagus ya kan, yang tidak banyak debu ya kan, masih tanah-tanah ya kan. Aduh, kita nggak mau juga. Kita maunya jalan-jalan desa yang kita punya ini mulus ya kan. Nah, kayak karena apa? Karena setiap tahun ya dana desa itu udah ada gitu anggarannya ya kan. Terus kalau dana desanya sampai 1 M lebih, terus bangunnya cuma 1-2 proyek aja, kemana lagi itu dananya kan? Kita nggak tahu. Aduh nih, patut dipertanyakan ya guys. Nah, gimana nih guys? Kalau di desa-desa kalian, apakah masih belum ada gerakan gitu? Ataupun pembangunan dari desa-desa kalian, kepala desa kalian? Silakan komen di bawah. Kalau di tempat aku soal jalan masih belum ada guys. Tapi kita lihat aja dulu ya. Kita lihat aja dulu ya. Ada admin Gerindra gitu ya kan untuk kita lapor. Oke. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.